Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nindya Kusuma Mardani dengan NIM 21110110014, mahasiswi semester 2 dari kelas A dengan program studi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai percaya dengan adanya Brahman dari mata kuliah Tatwa dengan dosen pengampu Iwayan Wiradharma, Eskom MPDH. Namun, sebelumnya, saya persilakan kepada rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Widya Utami dengan NIM 21110110020. Pancasrada ini merupakan 5 kepercayaan atau keyakinan dalam ajaran agama Hindu, di mana kelima kepercayaan atau keyakinan tersebut terdiri dari yang pertama, percaya dengan adanya Brahman atau Widitatwa, atau yang sering dikatakan sebagai percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tertuang dalam sila pertama. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma Tatwa atau percaya dengan adanya Roh Suci. Yang ketiga, percaya dengan adanya Karma Pala Tatwa atau percaya dengan adanya hukum karma pala. Yang keempat, yaitu percaya dengan adanya Punarbawa Tatwa atau Samskara, atau yang disebut dengan percaya dengan adanya kehidupan kembali atau sebuah reinkarnasi. Dan yang kelima yaitu percaya dengan adanya moksa atau percaya dengan adanya kebebasan tentang kebahagiaan rohani. Keyakinan adanya Tuhan menurut agama Hindu tertuang dalam kitab suci Rigveda, yang dimana disebutkan Om Ekam Sat Viprah Bauddha Wadanti, yang artinya Sang Yang Widi hanya satu, tetapi para arif bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama atau banyak nama. Misalkan saja matahari, yang dimana diketahui matahari itu hanya satu, namun disebut dengan berbagai nama seperti mentari, sang surya, dan banyak lagi lainnya. Jadi, para dewa atau dewi dalam ajaran agama Hindu tersebut adalah manifestasi dari ide Sang Yang Widiwasa atau manifestasi dari Tuhan dalam menjalankan tugasnya di alam semesta ini. Percaya dengan adanya Brahman, di mana di sini pertama saya akan menjelaskan Brahman secara etimologi yang berasal dari kata brah yang artinya meluap atau melingkupi semua, atau dengan bahasa sederhana bahwa Brahman yang melingkupi semua kehidupan ini. Di dalam Chandogya, Upanishad bab 3 sukta 14 mantra 1 menegaskan Sarwam Kal Idam Brahman, yang artinya semua ini adalah Brahman, alam semesta beserta kehidupannya adalah Brahman. Atas dasar keyakinan tersebut, umat Hindu telah searah dengan dasar falsafah Pancasila yang pertama, yaitu berketuhanan atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dasar inilah yang mendorong setiap umat Hindu untuk tunduk pada falsafah Pancasila yang pertama, bahwa kemerdekaan serta berkat kehidupan ini bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada Widitatwa. Widitatwa merupakan keyakinan akan adanya Tuhan yang dapat diimplementasikan melalui sembah sujud dan ketaatan pada ajaran agamanya. Tidak lupa dalam ajaran agama Hindu, umat Hindu juga selalu mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam kitab sucinya, yaitu kitab suci Weda. Dengan keyakinan Widitatwa, umat Hindu memiliki rasa yang bakti pada kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Selanjutnya ada Widi Srada, yang merupakan keyakinan atau kepercayaan tentang kebenaran adanya ide Sang Yang Widi. Keyakinan tentang kebenaran adanya ide Sang Yang Widi ini dapat dilakukan melalui ajaran Tripramana, yaitu agama atau sabda pramana, anumana pramana, dan pratyaksa pramana. Ajaran Widi Srada juga dapat diterapkan dalam ajaran Cadu Sakti. Sang Yang Widi mempunyai 4 sifat kemahakuasaan yang disebut yaitu Cadu Sakti, yang terdiri dari yang pertama Wibu Sakti, yaitu sifat yang maha ada. Yang kedua Prabu Sakti, yaitu sifat yang maha kuasa. Yang ketiga Jnana Sakti, yaitu sifat yang maha tahu. Dan yang keempat Kriya Sakti, yaitu sifat yang maha karya.
Tujuan niatnya menurut Bhagavad Gita adalah kebahagiaan dan pembebasan dosa. Ada beberapa bentuk implementasi yang bisa kita lakukan untuk percaya dengan adanya Brahman atau Widitatwa. Di antaranya dalam upacara, nitya, dan naimittika yajna. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah nitya yajna. Nitya yajna dalam agama Hindu merupakan salah satu cara pengimplementasian untuk kita percaya dengan Brahman atau Widitatwa, dan nitya yajna ini adalah bentuk pelaksanaan yajna yang dilakukan setiap hari seperti melakukan trisandhya di merajan atau sanggah di rumah dengan menggunakan canang, sari, dan dupa. Selain melakukan trisandhya, bentuk yajna dari nitya yajna ini dapat juga dilakukan dengan melakukan yajna sesa atau saiban, yang dimana maturan yajna sesa ini adalah menghaturkan makanan setelah memasak. Yajna sesa ini sering diidentikan dengan nama ngejot. Kedua yaitu adalah naimittika yajna. Naimittika yajna merupakan pelaksanaan yajna yang dilakukan berdasarkan perhitungan sasih dan paukon, yang dimana perhitungannya menggunakan kalender Bali. Karena kalender Bali itu sangat mendetail mengenai hari-hari raya yang berdasarkan sasih maupun paukonnya. Adapun jenis-jenis dari naimittika yajna ini, di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan sasih atau bulan. Yajna yang dilakukan setiap perhitungan sasih atau bulan gunanya untuk memuja ide Sanghyang Widiwasa ini. Contoh dari hari rayanya pada perhitungan sasih di antaranya yang pertama Purnama, kedua Tilem, ketiga Siwratri, keempat Nyepi. Yang kedua yaitu berdasarkan peristiwa yang memerlukan adanya pelaksanaan yajna. Artinya, dalam dunia ini ada peristiwa yang bisa saja terjadi, seperti kejadian yang bisa saja datang tanpa diharapkan, seperti halnya ngulapin orang jatuh akibat dari kecelakaan, yajna Sudi Wadani, dan lainnya. Upacara Sudi Wadani itu adalah upacara untuk mengukuhkan seseorang menjadi umat Hindu dengan kesucian pikiran dan niat dari pelaksanaan upacara ini agar dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, yaitu berdasarkan perhitungan wara. Perhitungan wara atau pancawara yakni Umanis, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Seperti Kliwon yang datang 5 hari sekali di saat bertapanya Sanghyang Siwa. Kaja Kliwon yang dilaksanakan 15 hari sekali dengan memuja Hyang Siwa dengan menghaturkan segehan kepada beliau. Yang keempat, berdasarkan perhitungan wuku. Umat Hindu memiliki 30 wuku, yakni Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, dan seterusnya. Dan dari setiap wuku tersebut ada hari rayanya, yakni ada upacara Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Pagar Besi. Perlu diperhatikan saat melakukan yajna, lakukanlah dengan ketulus ikhlasan dan sesuai dengan srada dan bakti yang kita miliki. Pelaksanaan dari hari raya ini disesuaikan dengan desa Kalapatra atau tempat, waktu, dan keadaan dari daerah itu sendiri. Adapun kualitas yajna yang harus diperhatikan, yaitu ada yang pertama yaitu nista, yang artinya persembahan yajna dari tingkat terkecil. Yang kedua yaitu adalah madhya, yang artinya persembahan yajna yang sedang. Yang ketiga, utama, artinya persembahan yajna yang besar. Hyang Widi adalah yang menakdirkan, maha kuasa, dan pencipta semua yang ada. Kita percaya bahwa beliau ada, meresap di semua tempat dan mengatasi semuanya. Wiyapi wiyapake nirwi kare.
Di dalam kitab Brahman Sutra dinyatakan Janma Dyasya Yatah. Artinya, Yang Widi adalah asal mula dari semua yang ada di alam semesta ini. Agama Hindu mengajarkan bahwa ide Sang Yang Widi Wasa tidak ada duanya. Hal ini menyatakan dalam beberapa kitab Weda ataupun mantra-mantra, di antaranya dalam Chandogya Upanishad dinyatakan Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya, Yang Widi hanya satu, tak ada duanya, dan maha sempurna. Dalam mantra Tri Sanya tersebut, kata-kata Eko Narayanat Nadwityostikascit. Artinya, hanya satu Hyang Widi dipanggil Narayana, sama sekali tidak ada duanya. Dalam kitab suci Rigveda disebutkan Om Ekam Sat Viprah Bahuda Wadanti. Artinya Hyang Widi itu hanya satu. Tetapi pada arif bijaksana menyebut dengan berbagai nama. Dalam Kekawin Sutta Soma dinyatakan Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada Hyang Widi yang kedua. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dengan materi percaya dengan adanya Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa pada mata kuliah Tatwa kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.